Setelah gue buka, busi begini. Nah, ini businya ini hitam, nandain sebenarnya dia gagal starter. Nah, ini nggak mau nih. Nah, starter nggak mau sama sekali. Nggak usah jauh-jauh sampai ke lain. Cek dulu standar samping. Halo, ketemu lagi bersama Vlog bersama gua Marwan. Video kali ini gua ada di daerah Selipi, Jakarta Barat. Tepatnya di mana gua kurang tahu, pokoknya ini daerah Selipi. Ini motor emang udah summer. Awal pandemi gua pernah ini motor nih. Ini motor elek karbu, mogok. Nggak tahu juga, emang orangnya nggak ngerti, tiba-tiba ya dia ingatnya gua, karena ini gua yang pernah benerin waktu 2 tahun yang lalu, saya ingat gua, karena emang nggak tahunan nggak dipakai. Jadi apa aja yang harus dicek kalau motor elek karbu mogok? Sebenarnya udah beberapa kali gua bahas, masih banyak yang bertanya dan masih banyak yang nggak perhatiin dengan seksama videonya. Kalian males atau enggak, cuma hanya ambil tengahnya aja, padahal kalau kalian tonton secara keseluruhan itu video isinya daging semua. Oke, kalian bisa tonton di slide berikut. Oke, kali ini gua bukan kedatangan ya. Kali ini gua datangin home service ini motor LX 150 yang ini kalau nggak salah masih bawaannya ini Vietnam ya, berarti ya Vietnam, karena di sini pakainya RP 866. Ini berarti ini elek karbu Vietnam. Kalau yang keluarnya ini motor terakhir ini setahun, hampir 2 tahun kayaknya deh. Terakhir gua kesini itu 2020. Motor udah gue bilang ini motor kalau nggak pernah dipakai ditaruh aja dalam kaca, jadi nggak usah dihidup-hidupin. Kalau motor udah nggak pernah dipakai berbulan-bulan ya kayak begini, dihidupinnya PR, apalagi karbunya pasti banyak banget kerak. Terus juga dia harus dicuci dengan benar. Motornya mulus banget, kilometernya itu belum ada 1000 ini motor. Ini motor emang bener-bener buat pajangan doang. Walaupun nggak pernah dipakai, ini motor sebenarnya wajib ganti oli, tapi nggak diganti oli juga. Tahun lalu udah pernah motornya gue hidupin, terus pas gue cek, ini kabelnya selang bensin ini kan gua bikin sementara waktu itu karena gua nggak bawa, dan dia nggak diganti juga. Padahal udah gue bilang ini diganti langsung ya, kalau udah nyala dibawa ke bengkel ini diganti selangnya, selang vakum dan selang bensinnya gak diganti juga. Udah setahun lebih kali, 2 tahun. Keluhannya sekarang dia ini kayaknya udah diganti akinya karena emang nggak pernah dipakai. Walaupun ini elek karbu, ketika mogok perhatikan kode merah atau enggak immobilizernya, karena ini karbu dia tetap pakai immobilizer. Kalau udah dikontak dia mati merahnya, berarti ini nggak ada masalah di immobilizer. Perhatiin itu dulu. Udah beberapa kali gua jelaskan juga masalah video Vespa LX mogok S atau LX mogok. Jadi perhatiin ini dulu starter. Nah, ini nggak mau nih. Nah, starter nggak mau sama sekali. Nggak usah jauh-jauh sampai ke lain. Cek dulu standar samping. Standar samping bener nggak? Nah, ini posisinya udah bener. Mau nggak? Masih nggak mau juga. Berarti kita ke bagian belakang. Oke, ini udah ke bagian belakang. Gua akan ulang lagi yang lebih jelas, dan jangan ada yang nanya lagi masalah ini, karena yang bertanya masih dengan perihal apa yang gue jelaskan di video nggak akan gue jawab,
karena kalian itu suka nonton video hanya di skip dan tidak menonton secara utuh videonya. Aki ini dicek tegangannya ada apa enggak. Aki dicek tegangan ada apa enggak. Ada. Aki dicek ada 12 volt. Oke. Terus perhatikan lagi di bagian pengaman utama, skring utama. Skring utamanya ini dibuka. Nah, sebenarnya gampangnya bisa dilihat langsung. Kalau misalnya lihat jelas di sini skringnya terhubung atau enggak. Tapi buat memastikan jangan hanya dilihat putus atau enggaknya si skring ini. Kalian juga harus cek arus di sini sesuai voltase aki atau enggak. Sekarang kita coba. Yang avonya ini masuk di negatifnya. Nah, sekarang kita coba di skring dulu. Di kontak on. Oke, di kontak on. Di setiap skring ini ada sisinya. Di setiap sisi ini ada sisi. Nah, di sini ada tegangan hampir 12 volt karena akinya nggak nyampe 12 karena udah mulai lemah. Nah, ini ada semua. Ada semua. Berarti skring aman. Jadi setiap skring itu pasti ada celahnya seperti ini. Nah, celahnya seperti ini diukur pakai avo. Selain yang bawahnya juga dicek ada tegangan atau enggak. Sini ada, sini ada, sini ada, di sini ada. Berarti aman semua. Berarti dia nggak mau starter. Biasanya kemungkinan dari dinamo atau enggak relaynya, bendik starter. Nih, bendik starternya. Ini bendik starternya udah gue lepas karena emang dia ternyata disitunya banyak semut. Kenapa motor didiamin banyak semut? Semut itu demen banget sama elektronik. Gue ulang lagi videonya di sini karena masih banyak banget yang salah dan masih nanya juga. Jadi ini gue kasih video detailnya. Dan kali ini gua akan mendetail sampai ke bagian pengapian. Ini yang khusus buat LE karbu ya. Sebenarnya sama aja sih buat yang lain-lain. Nah, sebenarnya ini masih bisa bisa dibuka. Yang tipe-tipe relay starter atau enggak bendik starter kayak gini tuh bisa dibuka. Kita cek di sini. Tadi sih udah gue bersihin, ini udah gue bersihin. Di sini yang pernah gue videoin sebelumnya, di sini bisa dibuka. Jadi gua nggak ulang lagi. Caranya. Ini udah gue bersihin, terus dipasang lagi. Terus. Oke, sekarang dipasang lagi di sini. Dan buat cegah hal-hal begitu lagi, dia masuk semut. Kita kasih solasi di pinggir sininya, jangan dilem, nanti kalau ada apa-apa susah lagi. Ini aja dikasih solasi kayak gini biar agak awet aja dari semut. Oke, dipasang. Sekarang kita coba starter. Kontak on. Masih nggak mau nyala. Sekarang kita cek bagian busi. Sekarang kita cek bagian busi. Untuk ngelepasnya, tadi gue udah lepas. Lepas pasang sama. Nanti gue kasih tahu cara buat ngelepas businya ini. Pakai kunci yang pendek kayak gini. Ini bawaannya dari gue pernah dapat dari Honda. Dan ini juga sama. Kunci bawaan Honda, jadi posisinya nanti dia kayak gini. Nah, posisi dia agak nyelip di dalam. Setelah gue buka karena ini motor lama nggak dipakai, bensinnya agak basi. Setelah gue buka, busi begini. Nah, ini businya ini hitam.
nandain sebenarnya dia gagal starter. Ini gagal starter, dia gagal starter, terus-terusan disela, terus-terusan di starter, dia nggak mau hidup. Bensin di sini ngendap dan busi itu akan mati ketika lu kelamaan starter motor tapi nggak hidup-hidup. Biasanya kelamaan kena bensin, kena kompresi, biasanya mati. Berhubung LX karbu dia itu sempit celahnya untuk buka busi, kalian buka dulu tutupnya. Nih, kalian buka dulu tutupnya. Cangkelan atau enggak kenok di sini kita buka, terus ini dilepas, baru kita lepas cangklong businya. Dia itu susah posisinya. Jadi harus lebih enaknya itu di standar miring. Jadi jangan standar tengah bukanya. Buka businya di standar miring. Oke, ini businya yang sempat gagal starter di starter terus nggak hidup-hidup. Nih. Oke, dia jadi menghitam dan ini udah dipastikan biasanya mati. Sekarang gue coba ganti busi baru. Ini busi barunya. Masalah busi, jangan sampai salah lagi. Gue udah pernah bahas masalah busi. Mana yang punya Vespa, mana yang punya Supra. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik udah amsyong piston lu. Posisinya kayak gini. Kalian masukin. Emang agak sempit celahnya. Jangan sampai miring masukinnya. Dan biasakan buat Vespa itu palanya dia bonggol ini gede nih, jadi jangan sampai salah. Nah, ini dia bonggolnya gede, dia ada adapternya kalau pakai busi-busi yang universal NGK. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. Oke, motornya ini udah kelar. Aman ternyata motornya. Padahal ini gua yang mau bayarin nih motornya. Cuman dianya lupa customer. Padahal ini motor sembuhnya sama gua. Ini karbu. Ini waktu sama gua tuh sembuh nih karbunya. Sekarang udah enak banget motornya. Cuman ini motor udah tahunan gak ganti oli. Oh, lihat nggak? Sembuh ini motor dulu nih. Dulu waktu gua belum ngevlog 2 tahun yang lalu. Ini parah. Starter aja nggak mau hidup sama sekali. Hidup tapi motor naik turun langsungnya. Wih, enak banget ini motor. Aduh, sayang. Bukan rezeki.
Ini motor udah, sekarang tinggal gue pasang akinya. Akinya, dia beli aki, sayang banget lagi beli aki dia, padahal ini aki masih bisa. Ini sekarang tinggal gue rapiin motor, kita pulang. Pak, temennya kalau lama bayarinnya saya aja yang bayarin. Wah, jer langsung. Wah. Tahan benerin. Bang siapa namanya? Marwan. Bang Marwan ya Awan. Oke. Kalian sudah saksikan videonya. Itu aja deh gua. Jadi nggak banyak-banyak masalah buka busi, masalah cek listrik, masalah aki cek juga, terus karbu, bensin, karenanya dia juga perhatiin juga, mungkin ada yang kelewat dari video. Itu dari selang bensin dan selang vakumnya, karena dia memakai sistem keran bensin otomatis atau enggak pneumatik sistem. Jadi dia ada selang buat yang sedotnya alias vakumnya. Perhatiin selang-selangnya biasanya tepok, jadi si bensin itu nggak turun ke dalam karburator. Kemungkinan itu aja deh gua. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan follow juga Instagram gue di bawah. Kalian bisa follow Instagram gue pribadi gue di bawah, dan ada yang home service. Masalah home service gue masih mencakup area Jakarta, jadi yang jauh-jauh itu kemungkinan gue nggak bisa, kemungkinan gue alihkan ke teman gue yang lain yang daerah dekat kalian. Nggak semuanya bisa home service, beberapa emang ada yang bisa, ada yang enggak, karena nggak mungkin kita bawa semua peralatan ke rumah, dan tergantung dari kerusakan si motor dan keluhan, dan nanti kita ada sesi di wawancaranya atau enggak, kita prediksi apanya, terus di video motornya. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus lebih berkembang. Dan oke, gue Marwan pamit undur diri. Maju terus otomotif Indonesia. Salam otomotif. See you next video. Bye bye.